Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat sekalian, coba kita lihat ya. Ini ada tulisan menarik dari seorang mayor jenderal Pangdam Siliwangi, Pangdam 3 ya, Siliwangi, yaitu Maijen Kunto Arief Wibowo, yang tidak lain adalah putra mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno yang juga mantan Panglima ABRI pada masanya, masa Orde Baru ya. Dan apa yang dia tuliskan menarik, sangat menarik. Bagaimana dia mengatakan seharusnya TNI tidak diam saja kalau ada hal-hal yang menciderai pemilu. Tapi persisnya seperti apa? Kita bacakan dulu dan kemudian kita ulas ya. Bahasanya sophisticated juga. Dia mengutip beberapa referensi dan dimuat di kompas.com. Ini oleh Adi Masardi dibahas juga dalam tulisannya, tapi saya ingin merefer tulisan aslinya, yaitu Etika Menuju 2024. Tentu kalau dia bicara etika 2024, ya tidak ada yang lain. Dia bicara mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilu secara umum. Tapi rasanya pemilihan presiden dan wakil presiden lah yang akan menjadi menu utamanya ya di dalam perbincangan ini. Coba kita bacakan. Etika Menuju 2024 kompas.com oleh Maijen TNI Kunto Arief Wibowo, Pangdam 3 Siliwangi. Oke. Menjelang tahun 2024, sebagian tahun politik Indonesia gegap gempitanya sudah mulai terasa sekarang. Komunikasi politik sudah berlangsung tidak hanya di level kelompok yang akan bertarung, tapi merembet juga ke masyarakat. Kencangnya suhu yang dibangun serta kuatnya terpaan media menjadikan komunikasi politik begitu dinamis, fluktuatif sekaligus syarat muatan provokatif. Asal tidak diskriminatif dan tidak dikriminalisasi ya. Andai dinamika terus dibiarkan dan provokasi bebas berkembang, jadi ancaman pertahanan keamanan kita ini perlu diwaspadai. Sejatinya berpolitik itu bukan asal bicara karena di sana ada suara yang mesti dipertanggungjawabkan. Namun politik memang menyangkut suara orang yang mesti dibicarakan. Artinya politik adalah komunikasi di mana semua orang terlibat dalam proses sosial untuk memahami kepentingan, masalah otoritas konstitusional, sanksi sekutu dan sekaligus musuh. Itu dikatakan Craig Alan Smith 1992, profesor komunikasi politik ketika memulai bahasan mengenai ihwal komunikasi politik mesti dilaksanakan dalam masyarakat yang beradab, tidak asal bicara di dalam berpolitik. Setiap warga negara mesti dilengkapi dengan pemahaman ketika ingin berpartisipasi dalam pembicaraan politik. Iya dong, pasti begitu ya. Namun pikiran Smith pada 1990-an itu tampaknya masih bergema. Ia menyatakan pentingnya interpretive communities in conflict dalam berkomunikasi politik. Saat itu Smith mengusulkan pendekatan interpretatif bagi berbagai komunitas politik di dalam berkomunikasi. Ia menekankan pentingnya memadukan aspek interpersonal dari proses kognitif, pengembangan hubungan interpersonal, budaya kelompok dan organisasi, integrasi sosial dan adaptasi retorika. Berbagai aspek itu diharapkan akan membawakan perilaku politik yang mencerahkan, bijaksana, tidak responsif dan lainnya ketika berkomunikasi. Pada era kini berkomunikasi politik harus disadari dan didasari dengan kesadaran tinggi terhadap makna kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan kebangsaan kita. Masih jelimet di awal ya. Komunikasi politik kini menjadi rentan dan mudah membawa perpecahan bila tidak disadari dan didasari dengan sikap interpretatif yang baik. Media sosial kini telah banyak dibahas sebagai sebuah perantara untuk penyusunan agenda politik. Ketiadaan gatekeeping yang dulu dimiliki media tradisional kini di dalam platform digital secara potensial telah meningkatkan kapasitas berbagai orang, pihak, kelompok dan seterusnya untuk menjadi aktor yang menyusun berbagai agenda politik. Gilardi dan kawan-kawan 2022 menyatakan bahwa kampanye advokasi jadi alat penting untuk kelompok politik dalam mendorong agenda spesifik mereka.
Hal ini tampaknya cocok bila dikaitkan dengan keadaan sekarang khususnya di Jawa Barat. Pada saat menjelang pemilu di Tabuk kini mulai berloncatan pernyataan, omongan, statement dan semacamnya di berbagai ruang publik. Loncatannya bahkan sudah muncul sampai ke spanduk, poster dan berbagai medium publik lainnya yang isinya bisa membawa petaka konflik yang meluas. Dan bila tidak diatasi segera dengan kesadaran berkebangsaan yang baik, hal itu bisa merusak kedamaian alam kesundaan di tatar parahyangan kita. Dalam konteks berdemokrasi, sah-sah saja semua ingin tampil atau bersuara demi sosok pilihannya terus eksis di mata publik. Elektabilitas dan popularitasnya tetap dijaga. Namun karena proses menjaga itu adalah bagian dari bentuk komunikasi politik yang dilakukan, maka sejatinya harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu itu bisa berupa aturan hukum tertulis ataupun aturan hukum tidak tertulis yang berdasar pada kata kepatutan dan keetisan. Ya. Jadi maksudnya aturan hukum yang tertulis dan jadi ada hukum, norma hukum, kesusilaan dan agama ya. Jadi ada norma selain hukum. Ranah provokasi adalah wilayah yang berbahaya. Provokasi ini bisa dilakukan dengan melempar isu tanpa identitas atau semacam surat kaleng. Karena surat itu dibuat dalam bentuk spanduk atau poster atau unggahan di media sosial yang kemudian diviralkan, maka ia tak bisa diabaikan. Efeknya pada publik akan bervariasi. Wilayah provokasi memang masuk ke daerah ini memanas-manasi provokasi dan geliat komunikasi politik yang kini sudah menjurus ketidaketisan harus menjadi perhatian. Provokasi politik ini menunjukkan secara kuat bahwa iklim demokrasi dan komunikasi politik yang masih membutuhkan terapi. Terapi diperlukan karena pelaku politik masih rendah dan minim dalam pendidikan politik. Sementara pendidikan politik tidak berjalan baik karena lembaganya sendiri memang tidak mau atau tidak serius melakukan. Kita tidak mempersoalkan siapapun yang bertarung dan siapapun kontestan selagi memenuhi syarat silakan turun ke gelanggang. Mau main jujur bagus dan memang harus begitu. Mau main curang ada aturan yang akan membatasi. Ketika permainan curang tersebut sudah membuat penonton heboh atau bahkan membuat penonton menjadi resah dan tidak nyaman, maka terapi dalam tanda kutip ya khusus harus diterapkan. Aturan hukum akan jadi acuan dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu. Insya Allah mudah-mudahan. Sebagaimana dikatakan Smith di atas, pada tahun-tahun politik maka aktivitas komunikasi politik akan semakin kencang. Sikap beretika, bijaksana, beradab dan tentu saja elegan harus ditunjukkan. Secara formal posisi ini harus dipegang dan dipertanggungjawabkan oleh partai politik karena lembaga inilah yang menjadi wahana formal. Lembaga inilah yang akan menggodok semua kepentingan politik sekaligus bertanggung jawab mendewasakan pemilihnya, kadernya dan publik secara luas. Akan tetapi andai parpol tidak peduli terhadap itu, maka jelas tubuh parpol sendiri juga bermasalah dalam mewujudkan komunikasi politik yang beradab. Alih-alih berharap akan bisa mendewasakan atau mendidik publik dalam berpolitik, justru kekhawatiran tongkat membawa rebah yang diperlihatkan. Semestinya cukup dengan kembali ke Pancasila, melihat sisi-sisi yang diharuskan, keharusan menjaga persatuan kesatuan, keberadaban dan keadilan serta etika itu sudah cukup. Kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini karena sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi. Ya, saudara sekalian, memang kita tidak bisa berharap tulisan ini direct ya, bahwa akan terjadi kecurangan pemilu 2024. Tetapi intinya adalah dia sudah membuat sebuah statement seperti itu. Kalau jujur memang sudah seharusnya begitu. Tapi kalau curang ada aturan yang membatasi. Tetapi ya dia bilang kalau ada aturan yang membatasi. Tetapi kalau permainan curang itu sudah membuat penonton heboh atau bahkan membuat penonton menjadi resah dan tidak nyaman, maka terapi khusus harus diterapkan. Ya, aturan hukum akan jadi acuan dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu. Itu soalnya. Nah, sekarang justru yang ingin kita tagih TNI sebagai entitas yang diharapkan publik menjaga pemilu yang jujur dan adil, bisa enggak netral, tidak berpihak, tidak menjadi bagian dari kemenangan atau pemenangan. Itu soalnya. Karena soal inilah yang dipermasalahkan oleh kubu Prabowo di Mahkamah Konstitusi.
ada keterlibatan institusi negara. Pertanyaannya adalah tentu tidak hanya TNI, juga institusi lain bisa nggak bertindak netral. Tapi kalau institusi lain tidak bisa karena dia punya preferensi, karena dia diperintahkan, tapi TNI harus benar-benar berada di garda terdepan untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil. The last, jangan lupa TNI itu muncul dari rakyat, karena itulah kepentingan rakyat yang harus diutamakan oleh TNI. Dalam negara demokratis yang benar, TNI harus tunduk pada otoritas sipil. Oke? Tetapi kalau demokrasinya tidak benar, demokrasinya sudah melenceng dari konstitusi, dan which is itu measurable. Jadi melenceng dari konstitusi itu, sobat era sekalian, misalnya pemilunya sudah tidak jujur dan tidak adil. Pemilu hanya dilaksanakan untuk memenangkan orang tertentu. Pemilu itu money politics di mana-mana. Pemilu menggerakkan aparatur sipil untuk memenangkan calon tertentu, maka disitulah TNI harus menjaga integritasnya. Begitu sobat era sekalian. Jadi TNI tidak terjebak untuk ikut memenangkan siapapun. Tapi benchmarknya adalah menjaga pemilu yang jujur dan adil, ikut menciptakan lapangan yang adil bagi permainan pertandingan pilpres itu. Jadi kalau misalnya ada calon A curang, TNI mencegahnya bukan berarti dia bermaksud memenangkan calon B, tetapi dia bermaksud mengembalikan pilpres itu pada rel konstitusionalnya, itu pemilu yang jujur dan adil. Itu yang harus dilakukan oleh TNI kalau TNI mau berperan. Tapi kalau TNI-nya juga ikut main, sudah kita nggak bisa berharap dari siapapun, gitu ya. Apalagi misalnya ikut main dan dikasih reward, waduh, oleh pemenang, itu tambah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Anda yakin bahwa institusi lain tidak terlibat dalam pilpres sebelumnya? Kan tidak bisa kita mengatakan bahwa benar netral, enggak juga. Padahal institusi negara harusnya netral dalam pemilu. Makanya Denny Indrayana kemudian mengatakan dia berharap Presiden Jokowi tidak bermain, tidak memenangkan salah satu calon, tetapi benar-benar bertindak sebagai seorang negarawan yang ingin mengakhiri jabatannya dengan smooth landing, begitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.